Om Swastiastu, selamat pagi rekan-rekan. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, semoga semua sehat selalu ya. Nah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelum kita memulai pelatihan pada hari ini, mari kita berdoa agar pelatihan kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah rekan-rekan sudah siap untuk mengikuti pelatihan pada hari ini? Jika sudah, silahkan disimak baik-baik materi yang telah kami persiapkan untuk pelatihan pada hari ini. Hari ini kita akan berlatih terkait cara pembuatan media presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Namun sebelum itu, apakah ada yang bisa berpendapat terkait apa itu media presentasi? Baik, terima kasih atas pendapatnya saudara. Jawaban dari saudara sudah tepat. Sekarang kita akan lebih mengenal apa itu media presentasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harafiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Menurut Association of Education and Communication Technology atau yang dikenal dengan AICT, media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk suatu menyalurkan informasi atau pesan. Sedangkan menurut NEA atau National Education Association menyebutkan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan, beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam suatu kegiatan. Presentasi merupakan suatu komunikasi terkait pengajuan suatu informasi yang menyesuaikan situasi tertentu seperti komunikasi pemberian pendapat saat rapat, saat briefing, saat pembelajaran, maupun situasi yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media presentasi adalah segala alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam menyampaikan informasi agar lebih efektif, interaktif, dan efisien pada saat presentasi itu. Seperti yang kita bahas tadi, media presentasi merupakan segala alat yang dapat digunakan dalam presentasi. Jadi, fungsi dan manfaat dari media dalam presentasi yaitu yang pertama adalah memudahkan seseorang dalam menyampaikan presentasi, dan yang kedua itu meningkatkan ketertarikan topik penerima pesan yang sedang dibicarakan, dan yang ketiga yaitu menjadi alat dalam mengubah sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret, dan yang keempat yaitu memperjelas penyajian topik agar tidak menjadi full verbal. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Microsoft PowerPoint, apakah ada yang memiliki pengalaman dalam menggunakan PowerPoint itu sendiri? Baik, silakan dapat disampaikan pengalamannya. Terima kasih atas pendapatnya, Bapak. Jadi, PowerPoint adalah sebuah produk dari paket aplikasi Microsoft Office yang dibuat oleh Microsoft Teams dan dirilis pertama kali pada tahun 1987 dan dirilis secara resmi pada tahun 2013. Microsoft PowerPoint dapat digunakan pada komputer dengan sistem operasi Windows dan mobile. Jadi, Microsoft PowerPoint adalah sebuah program atau software atau aplikasi yang dipergunakan untuk membuat suatu presentasi dengan berbagai fitur-fitur yang disediakan untuk memperindah presentasi yang akan kita persiapkan. Aplikasi ini tentunya sering kita ketemui di berbagai kalangan, baik itu kalangan perkantoran, pelajar, pendidik, maupun dari para pembisnis. Hal ini dikarenakan aplikasi ini merupakan salah satu jenis aplikasi default atau hampir terdapat di setiap perangkat yang menggunakan sistem operasi Windows. Selain itu, Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi yang dapat dikatakan
default atau hampir terdapat di setiap perangkat yang menggunakan sistem operasi Windows. Selain itu, Microsoft PowerPoint juga dapat didownload pada perangkat smartphone juga. Hal ini membuat pengguna tidak perlu takut untuk kesulitan mengakses file yang ingin dibagikan kepada peserta presentasi. Media presentasi melalui Microsoft PowerPoint ini dapat membuat presentasi pengguna menjadi lebih menarik, efektif, dan interaktif untuk digunakan dalam presentasi. Namun, tentunya hal ini diperlukan adanya kreativitas dari pendesain presentasi sebagai bekal penyaji informasi agar mempermudah orang lain dalam memahami dan mendalami presentasi yang disajikan. Melalui Microsoft PowerPoint, sebuah topik dan materi yang disajikan dapat dibentuk dengan unsur multimedia yang menarik sehingga pembuat dapat memberikan presentasi secara maksimal. Begitu juga dengan penerima informasi yang jadi lebih mudah dalam memahami topik materi yang disampaikan. Seluruh aplikasi tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Begitu juga dengan Microsoft PowerPoint. Nah, sebagai media presentasi, PowerPoint memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu memudahkan dalam mendesain presentasi yang unik dan kreatif. Dan yang kedua, mempunyai versi mobile. Dan yang ketiga, menyediakan template, clip art, dan aplikasi yang cukup bervariasi. Yang keempat, disertai dengan banyak dan lengkapnya tools yang dimiliki oleh Microsoft PowerPoint. Dan yang kelima, aplikasi yang umum digunakan sehingga mudah diakses dari aplikasi lain dan banyak plugin yang dapat diterapkan di dalamnya. Kekurangan dari aplikasi Microsoft PowerPoint. Yang pertama, yaitu akses perancangan atau pendesainan hanya untuk aplikasi Microsoft PowerPoint. Dan juga aplikasi ini hanya terdapat di Windows, tidak terdapat di iOS. Dan yang kedua, perbedaan versi file PowerPoint tersebut yang terlalu jauh dapat merusak file menjadi tidak stabil. Dan yang ketiga, harga lisensi untuk Microsoft PowerPoint ini terbilang sangat mahal. Dan yang keempat, kreasi terbatas apabila hanya mengandalkan fitur-fitur standar tanpa plugin tertentu. Dan yang kelima, versi mobile hanya memiliki fitur yang terbatas pula. Baik, sekarang kita lanjut ke pembuatan media menggunakan PowerPoint. Rekan-rekan sekalian tentu pernah menggunakan untuk tugas kan? Nah, menurut pengalaman kalian, apa alasan kalian untuk memilih PowerPoint tersebut? Baik, silakan dari Bapak. Baik, terima kasih atas cerita terkait pengalaman dalam menggunakan PowerPoint. Sekarang kita akan membahas terkait tips yang perlu diketahui sebelum mendesain suatu presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, yaitu cukup isikan inti agar terlihat lebih simpel namun menarik. Jadi di sini buatlah PowerPoint dengan desain yang tidak terlalu ramai dan tidak terlalu sepi. Yang dimaksud di mana setiap slide-nya sangat simpel dan maksudnya sudah jelas, tidak berisi banyak hal yang mengganggu seperti blank space yang benar-benar kosong. Yang kedua, ada ringkas hal yang memerlukan bulleting, numbering, dan teks. Sehingga PowerPoint seperti poin 1. Terlalu banyak teks, numbering, dan bulleting kadang sangat mengganggu, dan juga jiwa literasi seseorang dapat menurun hanya dengan melihat tulisan yang terlalu banyak dalam satu slide. Yang ketiga, cukup gunakan transisi dan animasi yang tidak terlalu ramai atau terlalu lamban. Karena beberapa animasi dan transisi di dalam Microsoft PowerPoint memang terlihat bagus dan menarik. Namun, cukup menggunakan beberapa animasi yang rekomen seperti wipe, fade, dan aplikasi simple lainnya agar tidak terlalu berlebihan seperti magnify dan bounce. Yang keempat, gunakan gambar dan video yang sesuai dan kualitasnya juga baik. Seringkali kita apabila membuat suatu PowerPoint
pasti memasang gambar yang langsung mengambil dari Google. Hal ini membuat presentasi kalian menggunakan gambar yang dapat terbilang kualitasnya buruk. Selain itu, gambar yang digunakan direkomendasi untuk memilih gambar yang sesuai dengan topik. Apabila tidak terdapat gambar yang cocok, cukup gunakan ilustrasi tanpa gambar yang diperlukan. Dan yang kelima, hindari untuk menggunakan template bawaan dari Microsoft PowerPoint. Dan direkomendasi untuk membuat template sendiri atau download dari web yang memang desainnya terbilang unik. Karena presentasi menggunakan template biasa sudah pasti sering digunakan oleh user-user lainnya. Hal ini membuat peserta presentasi menjadi bosan dan mungkin tidak niat untuk mengikuti presentasi tersebut. Dan yang keenam, selalu gunakan permainan dan kombinasi warna yang baik. Penggunaan warna tidak selalu memerlukan teori tertentu, terkadang juga memerlukan perasaan. Hal ini dikarenakan warna dapat mempengaruhi motivasi pembaca. Walaupun tidak terlalu mengetahui teori warna, setidaknya ketahuilah beberapa hal penting seperti warna gelap dan warna terang. Yang selanjutnya, perhatikanlah font. Pastikan Anda mengetahui perbedaan font serif dan sans serif, karena serif biasa digunakan untuk membuat dokumen seperti Times New Roman, sedangkan PowerPoint menggunakan sans serif agar tulisan tidak terlalu dekat dan lebih nyaman dilihat. Yang kedelapan, jangan lupa untuk selalu menerapkan multimedia. Penggunaan multimedia juga akan memicu multi indera alias lebih dari satu indera. Segala kekurangan yang dimiliki pembaca pada salah satu inderanya akan menggantikan dengan indera satunya. Selain itu, penggunaan multimedia juga menghindari sifat monoton dari presentasi. Seperti halnya presentasi yang monoton tentu tidak terlalu menarik. Yang terakhir, selalu double check presentasi yang telah dibuat, karena hal tersebut dapat mendeteksi beberapa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan presentasi Anda tadi. Baik, sekian dari materi pengenalan awal tentang pengetahuan umum dalam pembuatan presentasi PowerPoint. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Baik, jika sudah dapat dipahami, mari kita simak video yang telah kami persiapkan untuk mengenal tools dan secuil tips dan tutorial dalam penerapan aplikasi Microsoft PowerPoint 2019. Mohon untuk disimak dengan baik videonya. Kita mulai dari sini. Dari paling atas ini kita mungkin udah tahu ini shortcut untuk nge-save. Ini ada undo sama redo nanti di sini. Undo redo, dan selanjutnya di sini ada memulai presentasi atau bisa di shortcut menggunakan F5 saja. Di sini ada menu-menunya serta sub-menunya pada header paling atasnya. Sini sudah kalian rata-rata tahu mungkin. Ini cut, ada copy, format painter, new slide untuk membuat slide baru. Ini layoutnya, seperti apa slide yang akan dibuat. Ini tidak terlalu penting, bisa kita buat sendiri nanti kalau buat template sendiri. Ini mengubah font, ini menu font, ini mengatur paragraf, dan ini sudah kalian tahu sendiri, ini shape. Mungkin kita akan pelajari beberapa hal yang tidak kalian ketahui mungkin. Jadi dalam membuat suatu desain, kita langsung ke praktek aja. Jadi di sini menggunakan berbagai hal. Ini di insert, ini kan udah kalian tahu semua. Ini ada fitur screen record juga kalau mau nge-record presentasinya. Ada ini ada fitur baru di 2019 ya. Ini desain, template-template yang saya bilang tadi, template polosan. Sini untuk mengganti ukurannya bisa di custom seperti ini. Jika ingin buat portrait mungkin presentasinya. Dan sini buat background, pojok sini. Dan ini transisi, kita semua udah tahu. Ini ngatur waktu durasi, ini suara
dari transisi dan ini animasi. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara memanfaatkan animasi ini agar lebih proper ya, lebih rapi terlihatnya menggunakan ini animation panel, di mana segala animasi itu terlihat di sini di animation panel. Jadi berapapun animasi yang kalian pasang kelihatan di sini. Nah, ini contoh animasi yang saya gunakan, ada segini. Jadi sini semua kelihatan lengkap animasinya. Animasinya kan ada 3, ada entrance, ada emphasis, ada banyak lah, nanti kita pelajarin. Ini slideshow, mengatur semua slide, mau nge-record, mau rehearse ini, atau mungkin mulai dari awal ya, pokoknya tentang PowerPoint kalian, presentasinya. Selanjutnya ini yang cukup penting, nanti kita akan jelaskan. Saya biasanya membuat header atau footer yang mungkin diperlukan pada saat presentasi. Seperti ini saya menggunakan footer. Ini ya footernya. Footernya cukup simpel saja, pakai shape kotak aja bisa ya. Gunakan shape kotak saja, taruh di bawah sini. Jadi pikirkan konsepnya, apakah ingin menggunakan warna terang atau tidak. Kita biasakan menggunakan color palette, jadi ini sudah disediakan color palette juga. Kalau mau pakai menggunakan warna default boleh saja. Seperti ini warnanya misalnya, saya gunakan seperti ini. Lalu siapkan isi beberapa hal, misalnya ingin membuat footer dengan judul seperti ini sangat gampang mungkin ya. Tinggal langsung mau diisi seperti ini boleh sih, isi langsung di dalamnya. Misalnya seperti ini, Universitas Pendidikan Ganesha. Namun kalau menggunakan seperti ini biasanya tidak bisa digeser, kecuali ininya digeser. Nah, jadi biasakan kalau membuat PowerPoint itu kita gunakan manual saja di sini. Kita buat Universitas Pendidikan Ganesha, misalnya seperti itu. Nah, apabila menggunakan tema gelap, kita gunakan warna yang terang untuk fontnya. Besarkan. Gunakanlah font sans serif. Jadi ini Calibri ini udah termasuk sans serif sih, tapi saya kurang suka, saya lebih suka Century Gothic ya. Century Gothic gitu. Nah ini. Nah saya biasanya pakai ini. Atau kadang ban ini kadang saya pakai sih. Misalkan pakai ini saja. Logonya saya ambil dari sini. Ini misalnya. Nah ini sudah jadi bawahnya atau barnya, footernya. Ini kalau mau nambahkan di sini boleh, misalkan buat footernya agar lebih menarik gitu. Kita cari foto patung kalau ada sini ya. Kita cari foto patung kalau ada. Tunggu desa menyamping itu nggak ada. Kan Universitas Pendidikan Ganesha. Sekalian biar praktek langsung. Cari kayu. Nah, jadi misalkan menggunakan yang ini. Ini nggak apa-apa kita gunakan yang kecil size-nya, karena dalam PowerPoint kita ingin menggunakan di sini. Jadi yang kecil saja. Kita ambil aja fotonya. Jadi bagaimana agar dia terlihat bagus? Ini caranya seperti tadi yang saya bilang. Klik saja remove background. Nah, jadi kan muncul seperti ini. Pada saat remove background, sisi-sisi yang berwarna ungu tersebut merupakan sisi yang akan dihapus. Jadi kalau yang sering edit foto pakai aplikasi di HP sudah tahu biasanya kalau kayak gini. Nah, kita hapus aja dulu. Kalau udah jadi, kalau sudah menurut kalian sudah rapi, nah ini memang kadang agak ngeselin. Nah, sudah, kita tinggal lihat saja di sini. Kalau misalnya ada yang salah, misalnya kalian nggak sengaja, nah kayak gitu, bisa di delete saja menggunakan ini. Delete map, klik saja langsung, nah, kembali seperti semula. Lalu tinggal di keep change, nah, seperti ini. Kita crop sedikit biar nggak terlalu banyak makan tempat. Nah, misalkan ya buat yang kayak gini. Nah, jadi bisa buat seperti ini. Misalkan seperti ini, Universitas Pendidikan Ganesha. Membuat seperti ini, gimana sih caranya buat kayak gini? Kok mau warnanya warna-warni? Ini sih simple benernya membuat kayak ini. Saya menggunakan ini cecar genjang, tidak perlu yang ribet-ribet ya. Cecar genjang seperti ini. Nah, jadi di sini tuh ini ada hal yang paling kadang nggak diketahui ya. Ini ada bring to front. Jadi ini tuh gunanya untuk ini yang mana paling depan, yang mana paling belakang. Misalnya kita kan pasti ini
header dan footer itu pasti berada di paling depan. Jadi ini kan karena kita baru buat, biasanya dia paling atas ya. Kita bisa backward dulu. Nah, kita taruh di paling belakang. Kalau mau dibedakan saja boleh, lebih simple. Kita buat di bawahnya dulu. Seperti ini. Tergantung bagaimana cara kalian sukanya. Kita buat di sini misalnya buat polosannya dulu. Gunakan warna sebenarnya hitam gini polos ya. Nah, lalu bagaimana cara membentuk agar fotonya mau seperti ini? Jadi biar fotonya mau kayak gitu, kita buat dua ya, dua slide. Nah, ini bentuknya sama, Yang di belakang, yang bagian paling belakang, kita tambahkan foto. Ini kita klik format. Di format ini ada shape fill. Shape fill ini untuk menambahkan warna itu, ganti warnanya. Ini bisa buat gradasi warna. Namun untuk saat ini kita akan menggunakan picture. Kita menggunakan gambar. Ini gambarnya. Kita cari di mana kita simpan. Saya taruh di sini bahan diklat. Ini foto yang tadi, yang ini misalnya. Nah, ini bebas lah. Nah, misalnya seperti ini. Jadi fotonya akan langsung mengikuti bentuk shape-nya. Sekarang bagaimana caranya agar foto tersebut tidak bentuknya seperti ini, agar mau langsing ya, nggak langsing gini, biar mau kayak gini. Nah, biar mau dia, kita ambil beberapa orang saja, kita lebarin dikit ya, agak aneh. Nah, jadi kita tekan format. Ini nggak ada sih clue-nya untuk gimana cara mindahinnya. Namun di sini di menu crop ini bisa memindahkan foto tersebut. Nah, jadi ini untuk mengatur salah. Ini untuk mengatur shape-nya, yang mana saja diambil. Dan yang ini tandanya beda ya. Tuh, ini gambarnya kayak huruf T gitu, mereng. Dan yang ini tanda resize. Jadi ini kita pindahkan yang ini saja. Nah, kita ambil beberapa. Dan gambarnya diperbesar sedikit biar lebih bagus. Baru kita ambil. Nah, ini kan mau nih kayak gini. Selanjutnya biar mungkin kurang mereng atau mungkin kurang lurus, kita bisa gunakan di sini. Nah, ini untuk ngatur shape-nya ini. Nah, seperti ini aja cukup. Wah, ini kan berbeda nih, ini jenisnya. Bentuknya beda juga. Kita copy saja, pasti. Jadi bentuknya udah sama. Kita ubah dia menggunakan warna hitam. Seperti ini. Nah, gimana caranya biar dia transparan? Di sini nggak ada kelihatan tulisan atau apa yang membuat teks itu transparan. Tapi di sini kita menggunakan shape ini, pengaturan shape, kita bisa temukan di bagian sini. Nah, ini ada. Kita klik more gradient saja. Sini langsung muncul menu format shape. Kita bisa dari sini boleh juga. Di sini ada more, pokoknya yang open more option lah. Akan muncul format shape seperti ini. Nah, di sini kita akan pilih ini solid fill itu warna hitam tadi. Nah, kita atur transparannya. Nah, jadi kelihatan lebih elegan lah menggunakan kayak ribbon gini. Nah, jadi beginilah bentuk presentasinya. Bentuk slide-nya. Selanjutnya kita buat nomor seperti ini. Nah, ini nomornya agar mau seperti ini, mengkombinasikan dua misalnya ini. Atau mungkin ingin buat bentuk unik. Bentuk unik misalnya ini biar bannernya nggak polos. Nyari shape yang mungkin nggak ada di sini. Misalnya bentuknya mau kotak isi segitiga atasnya. Gimana cara gabungin ini berdua? Sini cuma ada di PowerPoint 2019 ke atas. PowerPoint 2019, PowerPoint 365. 2018 sudah ada rasanya sih. Juga yang ke bawah itu 2017 dan ke bawah 2016 dan ke bawah itu udah nggak ada sih. Ini rasanya. Saya lupa. Habis itu caranya untuk membuat bentuk unik tersebut ini diklik 2 kali. Ini tekan kontrol, tekan ini yang akan digabung. Setelah ini ingin buat bentuk seperti ini misalnya. Nah, buat bentuk unik misalnya yang nggak ada di shape ini. Nah, gini. Nah, jadi kita tekan kontrol, tekan ini di format shape. Ini ada tulisan merge. Merge ini artinya menggabungkan. Jadi menggabungkan ada banyak tipe. Yang pertama union. Nah, union ini menggabungkan jadi bentuknya lebih unik seperti ini. Nah, tuh. Jadi dia jadi satu maupun dia kasih warna pun jadi satu. Seperti itulah. Merge shape. Nah, ini bisa dikombine. Kalau combine ini hal yang digabungkan jadi hilang. Kalau fragment ini semuanya digabung, namun garis-garisnya itu menjadi pemisah. Nah, tuh banyak. Subtract itu menghilangkan salah satu bagian misalnya.
Yang paling atas tuh yang numpuk kayak tadi nih, ini yang numpuk bagian sini, ini hilangnya tuh, motong. Nah kayak gitulah. Nah, kita pakai desain yang sama aja seperti ini biar simple. Selanjutnya kita buat kotak-kotak tadi. Kotak-kotak tadi menggunakan yang seperti ini. Nah, kita gunakan 2 saja. Sebenarnya nggak perlu ribet sih. Nah, kita cari yang simple aja, pakai 2 kotak-kotak ini cukup. Nah, udah. Setelah itu udah tinggal pikirkan warna. Warnanya saya biasa menggunakan color palette ya, biar kelihatan bagus. Nah, karena warnanya entah kenapa saya lebih suka daripada warna polosan. Jadi caranya mengambil warna dari gambar itu seperti ini. Kita klik. Nah ini, kita hilangkan dulu gininya ya. Garis pinggirnya dulu. Nih di shape online, shape outline ada no outline. Jadi garis-garisnya itu hilang. Nah di sini kita akan menggunakan warna yang ini nih, eyedropper. Eyedropper ini akan mengambil warna dari apa saja yang ada di sini yang kita tekan. Misalnya saya mengambil warna ungu di sini, tinggal klik, tuh, jadi. Keduanya, nah kita ambil warna lagi, tuh, tuh. Jadi lebih terlihat, lebih menarik. Jadi karena desain yang kita buat itu gelap ya, untuk tulisannya kita buat tempatnya agak terang, seperti desain sebelumnya. Tuh. Baru setelah itu kita buat dah bagian background. Backgroundnya terserah ya, mau pakai background apa. Mau background warna polosan boleh, kita bisa atur di sini. Desain, format background. Kayak gradient boleh, warna. Tuh. Seperti itu. Atau mungkin mau pakai foto. Kalau pakai foto, kita tambahkan saja fotonya langsung, misalnya ini. Tuh ini. Pastikan fotonya HD, biar nggak buram kayak tadi yang saya contohkan. Kita taruh di paling belakang, send to back, ini udah langsung paling belakang. Nah, jadi seperti ini. Fotonya akan mengganggu tuh. Jadi fotonya biar nggak mengganggu, kita tambahkan lagi satu, itu namanya shape. Nah ini kita taruh paling belakang, maju lagi sekali, biar di atasnya ini, di atas background, maju lagi sekali. Kita pakai warna gelap juga mungkin. Nah, kita pengaturan shape tadi, nah, kita transparan dikit. Nah, ini sesuai perasaan aja, maunya seberapa biar slide kelihatan gagah. Nah, setelah itu tinggal tambahan beberapa mungkin dekorasi yang mungkin kalian senangi. Nah, ngisi bayangan mungkin biar gagahan dikit atau apa. Nah, barulah isi tulisan. Nah, seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Nah. Misalkan seperti ini aja. Ini kalau bisa dirapiin ya, nah, biar nggak ini. Bagi yang perfeksionis mungkin agak risih lihatnya, jadi saya rapikan sedikit. Sekarang tinggal buat nomornya aja. Nomornya kita buat manual boleh. Nah, seperti ini. Nah, slide-nya udah jadi. Nah, slide udah jadi. Jadi seperti itu. Misalkan ini kurang rapi, kita tag dulu semua ya. Kita groupin dulu. Group di sini bisa ditemukan di menu format pojok kanan nih, ada group. Nah, warnanya kurang terang. Agak gini, saya gini dikit ya, terangin dikit. Jika ingin ngambil warna itu bisa di sini ya tadi. More fill color. Kita bisa milih warna sendiri di sini. Kita bisa milih warna di sana untuk nerangin di sana bisa juga. Cukup pindahkan ini aja. Nah, tuh. Jadi warnanya lebih
bagusan kelihatan dikit. Jadi di sini kan udah di grup, ini juga di grup. Bisa tekan Ctrl J saja kalau mau biar cepat, atau dari sini boleh seperti tadi. Nah, biar rapi, biar ini ketiga ini biar pas, kita align. Align ini mengatur posisi, misalnya mau ditaruh paling kiri tuh, jadi mereka akan menyetarakan sama kiri. Kalau misalnya presentasi kalian buatnya lurus, mungkin bisa seperti ini menggunakan align kiri, mungkin align kanan biar lurus seperti ini. Jadi kita akan gunakan, kembalikan dulu. Kita gunakan distribute nih. Distribute ini menyetarakan 3 posisi ini. Nah, seperti ini. Kalau bagian atau fungsinya misalnya ini, misalnya kita buat 4 nih. Nah, posisinya nggak beraturan. Kita buat 5 lah. Kita buat biar rata ini, terbaginya rata. Jadi gunanya itu seperti ini. Setelah kita rapikan secara rata kiri atau rata tengah, nah itu dah. Habis itu kita distribusi biar sejajar semua rapi tuh. Jadi pembagian space-nya lebih rapi daripada sebelumnya. Itu gunanya align ini, untuk merapikan bagian-bagian yang kalian tambahkan sana. Kita kembalikan saja, Ctrl Z lagi. Nah, jika sudah jadi seperti ini, jika sudah rapi bagi kalian, jika sudah rapi menurut kalian, sekarang kalau udah slide-nya jadi, tinggal sentuhan terakhir, yaitu membuat yang namanya animasi. Nah, ini yang mungkin agak ribet mungkin. Misalkan animasinya mau buat agak lebih dikit ya. Misalnya kita animasiin aja ini semua. Dari sini kita tambahkan animasi. Nah, tambahin aja dulu. Animasi misalnya kayak gini ke samping. Nah, atau dari atas. Ini untuk ngatur efek option. Jadi beberapa animasi yang punya efek option. Misalnya mau dari bawah, dari atas nih, ada beberapa. Kita gunakan ini saja, dari atas misalnya. Di kelas koneksi ini. Nah, kembali lagi. Sini di tab animasi, saya gunakan misalnya ke bawah ya. Animasinya ke bawah, dihapus dulu, mengganggu. Pojok kanan atas ini tadi, yang ini mengganggu, hapus saja. Kita gunakan animasi ke bawah, dan yang ini juga menggunakan animasi ke bawah. Samakan. Dan yang ini kan udah di grup. Kalau sudah di grup jadi satu animasinya bisa. Kita gunakan wipe semua. Nah, wipe. Oke, kontrol boleh untuk ngedit barengan, ngatur animasinya biar barengan. Kita gunakan kontrol aja. Jadi kita buat semua ke kanan. Nah, jadi, di sini kan kelihatannya semua pakai klik nih, harus diklik jadinya. Klik. Biar animasinya auto, kita gunakan ini ada 3. Start with previous agar presentasinya efeknya berjalan bersamaan, dan start after previous dia artinya animasinya itu berjalan setelah efek sebelumnya selesai. Jadi, dan start on click ini dimulai jika kalian mengekliknya. Ini urutan animasinya. Nah, jadi yang kalau after previous jadi ini menunggu ini menunggu ini, ini menunggu ini. Seperti itu. Jadi kita mulai di sini ya. Kita gunakan ini biar kita menunggu dikit dulu. Nah, kita gunakan start on click. Dan foto ini mengikuti animasi ini. Jadi mereka akan muncul bersamaan. Kita gunakan start with previous. Setelah start with previous, baru kita gunakan ini secara bergantian. Nah, seperti itu. Jadi animasi akan jadi seperti ini. Jadi dia muncul satu-satu. Mereka bergiliran. Ini animasinya di sini bisa dilihat waktunya. Nah, ini untuk mengukur waktunya di sini ya. Tuh. 2 detik. Jadi animasi ini 2 detik. Kalau mau pakai klik, misalnya menunggu, tinggal diubah di animasi panel, kita gunakan klik. Nah, seperti ini. Baik, terkait video yang telah ditampilkan, apakah terdapat pertanyaan terkait video tadi? Jika untuk saat ini tidak ada pertanyaan, rekan-rekan dapat menanyakan pertanyaan tersebut pada link yang telah kami persiapkan di bawah ini. Tidak terasa, waktu pelatihan sudah hampir selesai. Karena kita buka pelatihan ini dengan doa, mari kita akhiri pelatihan hari ini
dengan doa pula. Berdoa akan saya pimpin, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih rekan-rekan karena telah hadir dan berpartisipasi dalam pelatihan hari ini. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.